Ketua Komnas HAM Anies Hidayat buka suara dan menyebut peristiwa tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada Kamis malam kemarin. Berikut pernyataannya. Saya ingin membacakan sikap Komnas HAM terhadap pengamanan aksi unjuk rasa hari-hari ini. Komnas HAM menaruh atensi yang sangat serius terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak tanggal 25 Agustus 2025 hingga hari ini. Komnas HAM sudah melakukan serangkaian langkah-langkah termasuk pengamatan media sosial, dan juga peninjauan lapangan pada tanggal 26 dan 29 Agustus 2025. Dan kami juga sudah meminta permintaan keterangan kepada beberapa pihak terkait. Dan sore hari ini kami juga akan meminta keterangan kepada 7 pelaku yang juga sudah diperiksa oleh Propam. Siang hari ini Komnas HAM juga akan meminta keterangan. Komnas HAM tentu menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan juga korban luka lainnya. Polri memastikan penanganan kasus kematian Afan, driver ojek online yang menjadi korban dalam insiden tertabraknya dengan kendaraan taktis atau rantis Brimob dilakukan secara transparan dan profesional. Ini adalah proses pemeriksaan Divisi Propam Polri terhadap sejumlah anggota yang diduga terlibat dan melakukan koordinasi dengan Satuan Brimob serta pihak eksternal untuk memastikan penanganan terbuka dan akuntabel. Kita lihat ini beberapa pelaku menggunakan baju hijau ya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tegas memerintahkan agar proses penyelidikan berjalan objektif dan transparan. Proses pemeriksaan dan penyelidikan digelar di Mabes Polri memastikan penanganan berjalan sesuai aturan prosedur. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menegaskan langkah ini komitmen pimpinan Polri dalam menindaklanjuti insiden yang terjadi semalam. Perlu kami sampaikan terkait dengan perkembangan terhadap saudara kita, yaitu saudara almarhum Afan. Untuk saat ini proses telah dilakukan oleh Divisi Propam Polri dan rencana proses pemeriksaan akan diberlangsungkan di Mabes Polri. Dan tentunya ini sebagai wujud komitmen pimpinan Polri, Bapak Kapolri akan menindaklanjuti, dan kemudian kami juga menyampaikan turut berbelasungkawa, dan hari ini juga kita akan menyampaikan bagaimana perkembangan progres dari hasil pemeriksaan ini. Terima kasih. Pemirsa, 7 anggota Brimob yang diduga terlibat ditetapkan telah melanggar kode etik Polri. Ketujuh anggota Brimob tersebut ditahan selama 20 hari, ditempatkan khusus di Propam Polri. 7 orang terduga sudah diamankan di Propam Mabes Polri. Kami tekankan kembali, 7 orang terduga pelanggar sudah kami amankan di Propam Polri. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman. Adapun hasil yang sementara yang sudah kami lakukan, tadi siang hari kami sudah lakukan gelar perkara yang melibatkan Itwasum Polri, Divkum Polri, dan SDM Polri, Kabid Propam Korbrimob Polri, ya, untuk gelar awal dalam rangka proses pemeriksaan. Jadi setiap penanganan perkara ini kita selalu melakukan gelar awal untuk menentukan konstruksinya dan arah pemeriksaannya. Adapun dari gelar awal ini kita sudah sepakati dan hasil rekomendasi secara menyeluruh, dan kami juga sudah sampaikan kepada Kompolnas dan Komnas HAM bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar
kami tetapkan dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti ya, telah melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Seperti tadi kita dengar bersama-sama hasil rekomendasi dari gelar internal kepolisian, ada proses patsus 20 hari. Sebenarnya patsus itu untuk memastikan bagaimana pendalaman dari peristiwa, investigasi dan sebagainya biar lebih komprehensif, lebih efektif, makanya di patsus. Bahasa paling gampang itu kalau di patsus itu bahasanya adalah ditahan atau diamankan di Mabes Polri, di lingkungan Propam untuk mempermudah bagaimana peristiwa itu berlangsung. Tadi juga sempat dialog sama Pak Kadif Propam, ya, salah satu yang paling penting adalah juga mengajak masyarakat ketika memiliki informasi ya terkait peristiwa tersebut, monggo bisa datang langsung ke Propam ya, memberikan informasi sehingga informasinya jauh lebih komprehensif, atau bisa melalui ke Kompolnas atau juga nanti ke Kementerian HAM, atau tadi juga karena ada teman-teman Komnas HAM yang juga sedang berproses di dalam, ya juga bisa melalui Komnas HAM. Nah, kalau ada kesaksian dan sebagainya, ada baiknya yang memang segera diberikan kepada kami agar prosesnya biar segera bisa Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap tewasnya Afan Kurniawan saat aksi demo kemarin. Puan meminta Kapolri untuk mengusut tuntas dengan transparan atas kekerasan yang dialami pendemo. DPR juga minta maaf karena belum dapat mendengarkan seluruh aspirasi rakyat dan akan terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Terima kasih.